show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there, homie. Hey. Halo, nih ada ROM baru lagi nih. ROM Project Matrix Android 15. Nah, screen recording berjalan lama ya, ada 3 menitan lebih, dia lancar. Dan inilah tampilan awalnya. Aduh, malah mati. Nah, ini tampilan awalnya. Baru juga kita kemarin nginstalin macOS. Nah, ini seperti Linux OS ya. Tapi ya ini basis ROM-nya aja. Dia basisnya pakai Linux OS ya. Kalau Linux OS kan kemarin simple, nggak ada menu-menu lain ya. Dan ini juga berbasisnya vanilla, nggak ada gapsnya. Terus, nah itu lihat tuh screen record udah jalan lama. Nah di sini bedanya ada setelan metrik. Setelan metrik itu apa? Untuk lo yang doyan otak-atik UI ya, untuk mempercantik UI kalian. Untuk kamera depan belakang aman ya, depan aman, belakang aman. Kalian bisa lihat mikro makronya itu aman semua. Dan ROM ini sih untuk ngegame agak bagus sih, bagus. Cuman kalau screen record dia agak berat gitu. Nanti gue tunjukin dah di akhiran. Nah untuk baterai gimana bang? Baterai dalam posisi standby ini pengurangannya nggak ada bahkan. Itu kalian bisa lihat. Gue dari jam 6 pagi nggak gue cas dalam posisi standby nyampe siang tadi. Itu udah sekitar berapa jam ya? Cuman turun sekian persen, 1% kalau nggak salah. Jadi baterainya bagus. Kalau posisi standby dia nggak ada pengurangan baterai ya, berarti sistemnya oke. Nah beralih ke screen recording ya, agar kalian bisa ngeliat langsung. Nah ini ada fitur unik di sistem, dia ada apa ini ya, penonaktifan pembatasan layar. Pokoknya FPS kalian nggak dibatasin gitulah. Jadi bisa lebih dari 60 fps. Nggak tahu ya ini cuman gimmick dong atau gimana, kalian coba sendiri. Dan di setelan Matrix ada banyak banget. Ada antar muka pengguna. Ini untuk customisasi UI ini udah lengkap banget, cocok buat kalian yang emang demen untuk mempercantik UI ya. Nah ini rekomen banget. Ya kalian bisa atur sendirilah sesuai kemauan kalian lah, yang kalian suka gimana. Masa ya harus gua ajarin ininya, ya kalian tinggal utak-atik sendiri aja dah. Pemalas kalau ngejelasin satu-satu, banyak banget coy. Nah ini kalian tinggal lihat aja. Paling yang gue butuhin sih cuman ya lalu lintas data, terus ya dikit yang gue butuhin mah nggak terlalu banyak. Ya kadang juga kalau lagi bosen seneng sih modif-modif UI. Ya ini cocok lah buat kalian yang emang pengen roomnya banyak customisasi UI dan main game juga enak, baterai irit ya ini. Ini bawaannya ini udah enak banget ya. Nah untuk game, nah ini gua tes dulu Mobile Legend ya. Seperti biasa, nah di sini ada game dashboardnya, kalian bisa aktifin mode kinerjanya, terus FPS-nya, lock gesturnya. Ya kalian sesuaiin aja lah, sesuai kalian mau, dan bisa langsung screen record juga dari situ ya, screenshot juga bisa dari situ. Dan ini ada fitur oke juga nih. Dia bisa buka aplikasi ya, jadi kalian bisa main game sambil buka aplikasi lain, kayak misalnya mau Google Chrome nih, atau ya banyak lah aplikasi apa aja yang kalian bisa kalian buka. Dan ini untuk aplikasinya bisa banyak ya, kalian mau sambil buka apa aja bebas. Nah tuh ada berjibun-jibun juga bisa ya. Ini fitur penting nggak penting sih, tapi kadang kalau main game kita mau keluar kan males, jadi lewat sini oke nih. Dan kita langsung ke in gamenya. Oh ya btw ini untuk setelan gue buat hike ya. Nah untuk ngegame untuk setelan hike ini ya lancar, tapi agak sedikit turun FPS-nya ketika banyak banyak skill ya. Nah kalian bisa lihat di situ ada meteran FPS-nya, bawaan game dashboardnya. Di situ 60 FPS ketika nggak banyak skill ya. Tapi ketika skill udah masuk semua, udah keluar semua, itu bakal turun. Kalian bisa lihat, nah itu turun, perhatikan itu turunnya di angka sekitar 40-an, 45 mungkin atau berapa di situ. Ya kurang lebih 40, 45, 46 itulah. Ketika skill banyak ya. Mungkin kalau setelannya diturunin bakal lancar, atau ya tinggal kasih racikan aja dah. Karena ya itu tadi, ini ROM-nya baterainya hemat. Jadi ya kemungkinan ada pembatasan kecepatan untuk kinerjanya ya. Gitu. Nah, saat screen diaktifkan, screen recorder maksud gua. Nih gua ngaktifin screen recorder, gua aktifin ya.
Nah ini udah gua aktifin. Nah kalian bisa lihat hasilnya gimana ya. Yang gue bilang tadi ini agak kurang untuk ngegame karena ya ini screen recorder berjalan ya. Tadi kan di awal di home screen nge-record itu bisa lama ya, bisa bermenit-menit, dan FPS-nya ketika skill nggak ada pun turun di angka 50-an. Nah ketika banyak skill turun di angka 7 lagi 37, di bawah 40 lah pokoknya ketika screen recorder bernyala. Nah PR-nya nah itu ketika sistem itu turun, screen recordernya berhenti. Ketika nge-lag gitu kayak banyak bener ini terus frame drop, nah itu screen recordernya berhenti. Entah ini bawaan kernelnya bagaimana, gua kurang paham ya. Yang jelas ketika bebannya terlalu banyak, otomatis screen recordernya tidak berjalan ya. Ini gue coba rekam lagi. Nah ini kalau nggak salah rekaman kedua ini bertahan sekitar 1 menitan ya. Tapi itu tadi ketika nanti banyak skill masuk, nah ini contohnya seperti ini, tiba-tiba turun ininya apa namanya, kinerjanya ada di momen mana ya, gua lupa. Pokoknya ketika nanti dia nge-lag turun, dia otomatis screen recordernya berhenti. Nah ini udah sekitar, nah tuh berhenti tuh kayak gitu. Nah tapi sayangnya game kesukaan gua Zenless Zero ini nggak support ya di sini. Dia cross tuh nggak mau berjalan. Ya mau gimana lagi ya. Tapi di Linux OS dia support ya. Padahal patokan game ini apa, ROM ini gaming atau bukan, gua main game itu sih karena ROM game ini cukup besar ya, termasuk game berat. Tapi ternyata di sini nggak bisa berjalan. Nah langsung aja ke cara install. Pertama-tama kalian masuk ke recovery dulu ya, pastilah kalau install ROM pasti ke recovery ya. Kalau nggak ke passboot ya. Intinya kalian harus diinstal dulu recovery-nya. Nggak harus recovery bawaannya, recovery LR Team juga nggak apa-apa karena dia ini memakai Air Vendor. Air Vendor itu berbasis MIUI 12.5.4 ya. Pokoknya berbasis MIUI Android 11 lah. Nah ini recovery bawaannya. Nah ini kalau misalnya kita posisi dari TWRP lain ya atau room lain. Nah di sini biasanya kita pakai untuk Air Vendor itu LR Team. Nah kita langsung buka filenya. File yang dibutuhin itu FW-nya ya. Mana sih FW? Nah ini FW-nya itu 12.5.4. Kalau kalian nggak dalam posisi itu, salah gua. Sorry. Nah ini 12.5.4. Kalau misal kalian nggak di posisi FW itu, kalian flash dulu FW-nya ini ya. Ingat flash dulu FW-nya ini. Habis itu kalau udah, kalian tinggal install aja ROM Project Metric-nya. Nah recovery-nya gimana bang? Recovery-nya nggak perlu karena di dalam file Project Metric ini sudah terdapat file recovery ya. Jadi nggak perlu diinstal recovery-nya, dia udah bisa langsung kepasang. Jadi stepnya itu sebenarnya simple, kalian cuman butuh TWRP LR Team aja. Habis itu FW dan ROM-nya. Udah itu doang, stepnya habis itu aja. Nah sehabis install ininya apa namanya ROM-nya, kalian install GApps-nya, Google App-nya. Ya sebenarnya itu opsional ya, kalian mau install Google App atau enggak bebas. Kalau misalnya kalian lebih sering download lewat aplikasi luar gitu, kayak misalnya di APK Pure dan lain-lain, pokoknya lewat browser gitulah, APK-nya nggak lewat Google Play Store ya silakan. Intinya kalau kalian nggak butuh layanan Google ya kalian nggak perlu install GApps juga nggak apa-apa, itu opsional. Tapi ya siapa sih yang nggak butuh Google sekarang, pasti butuh kan. Nah maka dari itu untuk installnya itu kita pakai NickGApps ya. Kalau kemarin kita pakai BitGap, nah sekarang NickGApps. Karena BitGApps ya bisa juga sih, tapi ini gue coba pakai NickGApps bisa, ya udah pakai NickGApps aja. Jadi gue kasih tutorialnya. Udah sampai situ aja ya. Untuk ROM-nya ya kayak gitu adanya, kalian tinggal coba sendiri ya. Subscribe lah anjing, pokoknya ini VGA gue udah sering-sering matian lagi nih, gue pengen beli VGA.